Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas 4 saham perbankan besar atau perbankan The Big Four. Dan di video kali ini kita bakalan bahas ya, mana sih yang paling bagus untuk investasi ya, dan mana sih yang paling menguntungkan. Jadi dari 4 saham ini, mana yang kedepannya bisa kasih keuntungan investasi yang paling besar. Itu kita bakalan bahas di video ini. Jadi buat kalian yang investasi di 4 saham bank ini, tonton video ini sampai habis karena gue bakalan bahas mana sih yang paling menguntungkan di tahun 2025 ini untuk kalian investasi jangka panjang. Apakah BBCA, apakah BBRI, apakah BMRI, atau apakah BBNI yang bisa kasih keuntungan yang paling besar buat kita. Sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia. Jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama konten-konten terbaru di channel ini. Ya, dan Todopedia sekarang juga udah ada program membership, di mana di dalam membership ini kalian akan dapat benefit yang banyak banget yang bisa ngebantu kalian dalam investasi saham. Ya, mulai dari stock pick terupdate ya. Jadi di sini gue akan kasih bocoran saham-saham yang menurut gue bagus untuk investasi. Ya, gue akan kasih bocorannya khusus untuk kalian yang join membership. Terus juga kalian akan dapat video eksklusif. Ya, kalian juga akan dapat artikel premium dan terupdate yang tentunya isinya daging banget. Dan tentunya kalian juga akan dapat template Excel yang bisa ngebantu kalian untuk investasi saham. Ya, template Excel ini contohnya kayak kalkulator harga wajar, simulasi investasi, yang mana tentunya itu bisa ngebantu kalian untuk decision making. Aku mau beli saham apa, ya saham ini harga wajarnya berapa, dan dari situ kalian berpotensi untuk minimalisir resiko investasi plus juga memperbesar keuntungan investasi kalian. Ya, dan semua benefit ini dihargai dengan 99.900 per bulan aja. Ya, jadi dengan budget yang cukup terjangkau, kalian bisa dapat benefit yang cukup banyak dari program Todopedia Membership. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja join Todopedia Membership. Ya, karena di situ kalian akan dapat benefit yang banyak banget. Nah, untuk kalian yang pengen produk secara standalone atau terpisah, di sini gue juga ada jualan produk digital, teman-teman ya. Mulai dari simulator investasi, ya, terus juga ada kalkulator dana pensiun, perhitungan harga wajar, sampai juga analisa saham yang secara komprehensif. Ya, ini analisa saham yang benar-benar gua kulik, gua kupas tuntas bisnisnya seperti apa dan prospeknya ke depannya seperti apa, yang tentunya bisa kasih insight buat kalian. Nah, buat kalian yang mau produk digital, langsung aja klik link yang ada di kiri bawah, link.id/todopedia. Di situ kalian akan masuk dan kalian akan bisa langsung beli produk digital yang gua jual. Oke, langsung aja yuk kita mulai ke videonya. Oke, kita mulai. Pertama kita bakalan setup dulu data untuk 4 bank ini. Ya, pertama untuk BBCA, ya di sini kita beli BBCA di harga sekarang di 9.000. Next, untuk EPS-nya kita pakai EPS yang terbaru di 444. Terus untuk estimasi pertumbuhan EPS, di sini gue pakai estimasi pertumbuhan yang cukup bagus, sekitaran 12%. Kenapa 12%? Karena di sini gue ngeliat kalau BBCA ini ke depannya potensi pertumbuhannya masih cukup bagus, ya, dan BBCA ini punya brand equity yang kuat banget di masyarakat, ya. Jadi dengan brand equity-nya kuat, masyarakat itu akan mau untuk terus nabung, rata-rata masyarakat ya, mau untuk terus nabung, taruh duitnya di BBCA. Dengan kayak gitu, BBCA akan selalu punya duit untuk dia kasih ke pinjaman. Jadi untuk dia ngasih duit ke kredit pinjaman, itu dia punya duit yang banyak, ditambah dia juga punya potensi untuk terus ekspansi, untuk memperbanyak pinjaman yang dia kasih. Jadi potensi pertumbuhannya BBCA ini menurut gue masih cukup bagus, dan gue estimasi di sekitaran 12%. Terus untuk PE di tahun terakhir, untuk BBCA nanti ya, PE ketika nanti kita jual, valuasi pernya, itu kita pakai 24,5 kali, yang mana 24,5 kali itu adalah rata-rata pernya BBCA dari beberapa tahun terakhir. Ya, jadi kita pakai rata-ratanya. Terus untuk dividen payout ratio kita pakai 55%, yang mana itu adalah dividen payout rasionya BBCA dari tahun lalu. Ya, jadi tahun lalu itu ditingkatin sedikit sama manajemen jadi 55. Biasanya dia 50. Ya, next untuk BMRI kita ambil harga yang terbaru ya, di 5.050, anggap kita beli di harga segitu. EPS yang terbaru ada di 597. Terus untuk pertumbuhan EPS di sini gue pakai estimasi pertumbuhan EPS itu sekitaran 8% per tahun untuk Bank Mandiri. Kenapa 8%? Ya, sebenarnya menurut gue Bank Mandiri ini potensi pertumbuhannya masih cukup bagus.
dengan dia punya bank digital ya, Livin by Mandiri, dia juga masih punya Bank Syariah Indonesia. Ya, menurut gua potensi pertumbuhannya Bank Mandiri ke depannya ini masih cukup bagus. Tapi di sini gua akan pakai EPS growth atau pertumbuhan EPS, estimasinya itu gue pakai sedikit lebih konservatif. Kenapa? Karena Bank Mandiri ini ya, dia ini kemarin kan kita udah bahas ya di video sebelumnya, kita udah bahas kalau Bank Mandiri ini punya tingkat likuiditas yang udah mulai mengetat. Yang artinya sisa dana yang belum dikasih ke pinjaman, ya, sisa dana simpanan yang disimpan sama Bank Mandiri yang belum dikasih ke pinjaman itu tinggal sedikit. Ya, yang artinya potensi pertumbuhan pinjaman dari Bank Mandiri ke depannya itu mulai agak mengecil. Jadi menurut gua ke depannya Bank Mandiri ini potensi pertumbuhan kreditnya akan melambat dan itu juga akan berimbas ke pertumbuhan pendapatan sama laba. Gitu ya. Jadi menurut gua masih ada potensi pertumbuhan, masih cukup bagus, tapi mungkin untuk beberapa tahun ke depan ini potensi pertumbuhannya akan sedikit melambat untuk Bank Mandiri. Makanya gua pakai estimasi EPS growth yang sedikit lebih konservatif. Terus untuk PE di tahun terakhir, ya, Bank Mandiri ini rata-rata PE-nya ada di 13,4 kali, jadi kita pakai aja 13,4 kali. Dan untuk dividen payout ratio itu ada di 60%, yang mana itu adalah dividen payout rasionya Bank Mandiri dari beberapa tahun terakhir. Dan Bank Mandiri memang cukup konsisten untuk bagi dividen itu sebesar 60% dividen payout ratio. Gitu ya. Terus untuk BBNI, ya, BNI buy price-nya ada di 4340 ya, yang mana itu adalah harga yang sekarang. Terus untuk EPS-nya ada di 575. Next untuk EPS growth ya, di sini gue pakai estimasi 7% per tahun. Kenapa 7%? Karena menurut gue ke depannya BNI ini katalis pertumbuhan bisnisnya memang masih ada, tapi nggak sebesar BBCA sama BMRI. Ya, BBNI memang punya katalis pertumbuhan, contohnya kayak pertumbuhan pinjaman, pertumbuhan ekonomi gitu ya. Terus dia juga punya digital banking wonder, dia juga punya anak usaha Hibank, ya, Hibank yang jadi anak usahanya BNI sekarang yang dulu namanya Bank Mayora ya. Menurut gua itu bisa jadi katalis pertumbuhan untuk BNI, tapi menurut gua potensi pertumbuhannya, potensi dorongan pertumbuhannya itu nggak akan sebesar BBCA sama BMRI gitu ya. Jadi gua pakai estimasi EPS yang sedikit lebih lambat pertumbuhannya untuk BBNI gitu ya. Terus untuk PE di tahun terakhir kita pakai estimasi 13 kali, yang mana 13 kali itu adalah per rata-ratanya BBNI dari beberapa tahun terakhir. Terus untuk dividen payout ratio, manajemennya BNI ini mereka untuk tahun ini mereka itu kasih isyarat kalau mereka ini akan naikin dividen payout rasionya dari 50% di tahun lalu, tahun ini itu mungkin di antara 55-60%. Ya, kemarin baru aja ada beritanya. Ya, jadi antara 55-60%. Nah, kita ambil aja nilai tengahnya 57%. Terakhir untuk BBRI ya, di harga sekarang ada di 3.900, jadi anggaplah kita beli BBRI di harga 3.900. Terus EPS-nya yang terbaru ada di 397 ya, dan kita estimasi untuk kedepannya pertumbuhan dari EPS-nya itu ada di 7%. Nah, kenapa 7%? Karena menurut gue begini ya, BBRI ini sebenarnya potensi pertumbuhannya masih bagus, terutama dengan adanya holding ultramikro. Ditambah juga dia masih punya digital banking Brimo, ya itu menurut gue katalis pertumbuhan yang bagus banget. Nah, tapi BBRI ini kan perbankan yang fokusnya ke UMKM. Dan kita tahu sendiri kalau BRI ini labanya itu pertumbuhannya bisa fluktuatif banget, tergantung dari berapa sih biaya pencadangan atau beban pencadangan yang harus dikeluarin. Ya, dimana tahun ini kita bisa ngelihat kalau BRI, ya, untuk tahun 2024 kemarin itu dia ngeluarin beban pencadangan yang gede banget dan itu ngebuat labanya itu jadinya stagnan gitu ya, yang mana sebelum-sebelumnya itu pertumbuhannya bisa kencang banget untuk BRI, tapi tahun 2024 itu stagnan. Jadi pertumbuhannya BRI menurut gue fluktuatif banget, makanya gue mau pakai estimasi yang juga lebih konservatif untuk BRI, makanya gue pakai 7%. Gue nggak mau terlalu optimis, gue nggak mau terlalu sumringah kalau BRI ini pertumbuhannya masih akan kencang banget, meskipun dia punya holding ultramikro, dia juga masih punya Brimo gitu ya, dan segmen UMKM ini tentunya juga masih bisa bertumbuh seiring dengan ekonomi Indonesia yang bertumbuh ya. Jadi meskipun potensi pertumbuhannya BRI masih bagus ke depannya, gue mau pakai estimasi yang sedikit lebih konservatif. Untuk ketentuan simulasinya ya, di video kali ini kita bakalan simulasi dengan investasi awal itu 100 juta. Ya, jadi kita akan investasi 100 juta di masing-masing saham.
Ya, terus juga untuk simulasi kali ini kita pakai metode lump sum dan tidak ada reinvestasi. Yang artinya uang 100 juta itu kita beliin saham BBCA, BMRI, BBNI, BBRI, ya, tapi abis itu udah kita diemin aja. Ya, ibaratnya ya kita tinggalin tidur. Ya, jadi kita diemin aja, nggak diapa-apain gitu ya. Dan kita lihat mana sih dari 4 saham ini yang bisa kasih potensi keuntungan yang paling besar. Oke, kita langsung aja mulai ke simulasinya ya. Di sini kita bakalan pakai Stock Investment Profit Calculator. Yang mana ini adalah tools template Excel yang bisa kita pakai untuk ngitung berapa sih potensi keuntungan yang bisa kita dapat dari suatu saham, baik dari segi dividennya maupun dari capital gain-nya untuk beberapa tahun ke depan. Ya, jadi di sini kalian bisa simulasiin berapa sih total keuntungan yang bisa kalian dapat dari suatu saham. Ya. Nah, di sini kita langsung aja mulai ya. Pertama untuk saham BBCA. Ya, jadi pertama kita mau invest di saham BBCA itu dengan nominal 100 juta. Ya, 100 juta. Dari saham BBCA, ya, kita beli saham BBCA di harga 9.000. Ya, terus untuk EPS-nya di 444, pertumbuhan EPS-nya 12%, final year price to earnings-nya di 24,5 kali, ya, dan dividend payout ratio-nya adalah 55%. Ya, nah di sini kita dapat total lotnya itu 111 lot dari saham BBCA dan kita akan simulasiin dengan metode lump sum. Jadi kita invest 100 juta di saham BBCA, dapat 111 lot, terus kita diemin aja. Ya, kita diemin aja. Nah, di sini kita dapat hasilnya untuk 5 tahun, 10 tahun, sama 20 tahun. Ya, berapa sih keuntungan yang bisa kita dapat untuk 5, 10, sama 20 tahun ke depan? Nah, untuk saham BBCA, kita bisa lihat di sini ya. Untuk saham BBCA, modal kita 100 juta. Untuk investasi 5 tahun, itu modal kita di simulasi ini akan bertumbuh jadi 212 juta. Ya, dari 100 juta tumbuh jadi 212 juta. Jadi total capital gain-nya, keuntungan dari capital gain itu adalah sekitar 112 juta. Ya. Nah, terus ditambah sama dividen yang kita terima dari saham BCA ya. Total dividennya ya dari 2,7 tumbuh jadi 3, 3,4 gitu ya. Jadi setiap tahun dapat dividen segini dari awal sampai tahun kelima. Ya. Nah, untuk 5 tahun investasi, ya, final investment value atau berapa sih hasil akhir dari investasi kita di saham BCA, ya, itu adalah sebesar 234 juta. Jadi dari 100 juta tumbuh jadi 234 juta hasil akhir investasi kita. Ya, jadi 2,3 kali lipat. Ya, nah, terus untuk 10 tahun gimana? Nah, 10 tahun kita coba simulasiin. Untuk 10 tahun, ya, capital kita bertumbuh dari 100 juta jadi 375 juta. Ya, nah ditambah sama total dividen yang kita terima setiap tahun, ya, total investment value, final investment value yang kita punya untuk BBCA, untuk investasi 10 tahun itu adalah sebesar 431 juta. Ya, itu untuk 10 tahun. Untuk 20 tahun, kita bisa lihat di sini, ya, gue geser dulu. Untuk 20 tahun, capital kita dari 100 juta itu tumbuh jadi 1,1 M, ya, 11 kali lipat. Ya. Nah, itu ditambah sama total dividen yang kita terima, ya. Final investment value-nya dari 100 juta, ya, dapat dividen segini, ya. Capital value kita tumbuh jadi segini, total investment value kita adalah 1,3 M. Ya, jadi 13,8 kali lipat pertumbuhan modal kita dari 100 juta. Gitu ya. Itu untuk BBCA. Sekarang gimana dengan Bank Mandiri, BMRI? Ya, sama juga 100 juta. Ya, sorry ini kebanyakan nolnya. Buying price-nya di 5.050, EPS-nya di 597. Estimasi pertumbuhan di 8% Bank Mandiri ya. Final year PE 13,4 dan dividend payout ratio itu ada di 60%. Nah, di sini kita invest 100 juta di saham Bank Mandiri. Ya, dalam 5 tahun capitalnya bertumbuh jadi 232 juta. Itu ditambah sama dividen yang kita terima dari saham Bank Mandiri setiap tahun, ya, capital kita itu bertumbuh dari 100 juta, totalnya semuanya, hasil akhirnya itu jadi 284 juta. Ya, jadi dari capital gain plus juga sama dividen, ya, total uang kita jadi 284 juta. Terus untuk 10 tahun, dari 100 juta uang kita, investasi awal, capital kita tumbuh jadi 341 juta. Ya, capital kita tumbuh jadi 341 juta. Ditambah sama dividen yang kita terima setiap tahun, ya, final investment value kita, ya, hasil akhirnya adalah 460 juta. Itu dari Bank Mandiri. Dan untuk 20 tahun,
Untuk Bank Mandiri ya dari 100 juta ya capitalnya bertumbuh jadi 738 juta dan ditambah sama semua dividennya, investment value-nya itu jadi totalnya jadi 1,1 ya, 1,1 M ya, hampir 1,1 M. Gitu ya. Jadi hampir 11 kali lipat untuk saham BMRI dalam waktu 20 tahun. Nah, untuk BBNI gimana? BBNI kita coba simulasiin juga sama. Gitu ya. Buying price-nya 575 untuk BNI, EPS-nya sebesar buying price-nya 4340 ya, EPS-nya baru 575. EPS growth 7%, final year PE di 13 kali dan dividend payout di 57%. Nah, untuk BNI dari 100 juta dalam 5 tahun ya, ketika kita investasi 5 tahun dari saham BBNI, modal kita, capital kita bertumbuh jadi 241 juta dalam simulasi ini. Dan ditambah sama semua dividennya, itu total investment value kita, totalnya semuanya jadi 295 juta. Nah, untuk 10 tahun, dari 100 juta tumbuh jadi 338 juta, 338 juta, ditambah sama semua dividen yang kita terima setiap tahun, itu jadi 457 juta. Final investment value kita. Ya, hasil akhir investasinya. Nah, terus untuk yang 20 tahun gimana? Dari 100 juta, duit kita, modal kita bertumbuh jadi 665 juta, ditambah sama semua dividen yang kita terima setiap tahunnya, ya, itu totalnya jadi 1 M. Jadi 10 kali lipat. Ya, dari 100 juta dalam 20 tahun itu 10 kali lipat jadi 1 M. Ya, dan terakhir untuk saham BRI, ya, 100 juta, buying price-nya di 3.900, 397 untuk EPS, EPS growth-nya 7%, final year PE di 15,2, dan untuk dividend payout itu ada di 80% untuk BRI. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, untuk 5 years investment, 5 tahun investasi, ya, BRI dari 100 juta, capitalnya tumbuh jadi 216 juta, dan ditambah sama semua dividennya jadi 274 juta. Ya, total hasil akhir investasinya. Nah, untuk 10 tahun, dari 100 juta, capitalnya tumbuh jadi 303 juta, ditotalin sama semua dividen yang diterima, itu jadi 432 juta. Hasil akhir investasinya. Dan untuk 20 tahun, ya, dari 100 juta, capital value-nya bertumbuh jadi 597 juta, capitalnya, ditambah sama dividennya, ya, total semuanya, final investment value kita dari saham BBRI, untuk 20 tahun investasi itu jadi 962 juta. Ya, jadi benar-benar disimulasiin teman-teman ya, berapa sih profit yang kita bisa dapat dari suatu saham untuk 5 tahun, untuk 10 tahun, sama untuk 20 tahun. Ya, jadi tools ini menurut gua bagus banget buat kalian bisa decision making, buat ngebantu kalian untuk bisa nentuin ya, saham mana sih yang mau gua beli. Saham mana sih yang bisa kasih potensi keuntungan yang paling besar untuk kedepannya. Ya, tentunya nggak bisa sama persis ya, karena kan ini kan semua estimasi. Ya, tapi seenggaknya kita dapat gambaran. Kira-kira nih, saham mana sih yang dalam jangka panjang itu bisa kasih kita keuntungan profit yang paling gede, baik itu dari segi capital gain maupun dari segi dividen. Gitu ya. Jadi tools ini cocok banget buat semua investor ya, buat kalian ya, mau pemula, mau yang udah lama gitu ya. Cocok buat kalian semua ya. Di sini tools ini ya gue jual di link.id/todopedia ya, langsung aja klik link yang gue tag di kiri bawah. Ya, kalian bisa langsung dapat tools ini, kalian bisa langsung dapat template Excel yang sakti ini ya dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi langsung aja teman-teman cek link.id/todopedia. Ya, jadi overall ya, di sini kita bisa tahu berapa sih potensi keuntungan investasi kita dari saham ya dalam 5, 10 sama 20 tahun. Oke, jadi di sini kita udah dapat ya hasil dari simulasi investasi untuk saham perbankan The Big Four untuk jangka waktu 5, 10 sama 20 tahun. Ya, di sini kita bisa lihat teman-teman, kalau untuk hasil investasi selama 5 tahun, ya, yang paling besar keuntungannya itu adalah dari BBNI sama BMRI. Ya, kalau misalnya kita beli sahamnya di harga yang sekarang, ya, saham BBNI sama BMRI ini yang bisa kasih potensi keuntungan yang paling besar. Terus diikutin sama BBRI ya sedikit di bawahnya, dan yang paling kecil itu adalah BBCA untuk 5 tahun.
Nah, kenapa BBCA yang paling kecil? Kalau menurut gua ya, kalau dalam 5 tahun itu memang yang akan sangat signifikan efeknya itu adalah potensi dari dividen sama dari valuasi. Yang mana kita tahu sendiri untuk BBNI, ya ini valuasinya yang paling murah dari 4 perbankan The Big Four dan juga dividennya cukup bagus di sekitaran 7%. Ya, untuk BMRI juga di sekitaran 6-7%. Ya, itu yang kedua paling besar ya potensi keuntungannya. Ya, sedangkan untuk BBRI ini dividen juga besar ya, bisa 7-8% dan dia ada di peringkat yang ketiga gitu ya. Jadi untuk BMRI, BBNI sama BBRI ya, 3 saham bank ini mengungguli BBCA untuk investasi 5 tahun. Nah, untuk 10 tahun gimana? Untuk 10 tahun BMRI sama BBNI ini masih yang paling depan, yang paling besar keuntungannya. Tapi kali ini BMRI ya, untuk 10 tahun investasi BMRI ini keuntungannya udah lebih unggul daripada BBNI. Terus diikuti sama BBRI ya, terus yang paling kecil BBCA. Tapi BBCA ini udah mulai nyusul ya. Potensi hasil akhirnya BBCA itu 431 juta, BBRI 432. Ya, jadi bedanya tipis. Nah, tapi kalau kita perhatiin teman-teman ya, dalam 20 tahun, kalau misalnya kita investasi bener-bener panjang banget sampai 20 tahun, itu yang unggul adalah BBCA justru. Jadi BBCA ini yang paling unggul dari perbankan The Big Four ya untuk investasi 20 tahun. Ya. Nah, di sini sebenarnya kita dapat beberapa pembelajaran teman-teman ya. Bahwa kalau misalnya nih ya, kita mau investasi untuk katakanlah jangka menengah ya, 3 tahun, 5 tahun gitu ya, nggak terlalu panjang banget ya. Time horizon kita nggak terlalu panjang banget. Itu yang ngaruh, yang kontribusinya signifikan itu adalah yang pertama itu dividend yield, yang kedua itu adalah valuasi. Ya, jadi itu yang ngaruh. Kalau misalnya valuasinya murah, ya kayak BBNI kan valuasinya murah ya, itu dia bisa kasih potensi keuntungan yang besar, ditambah juga dengan dividennya BNI ini juga cukup bagus di sekitaran 6-7%. Ya, BMRI juga sama di sekitaran 6-7%. Gitu ya. Untuk BBRI juga sama di sekitaran 7%-an juga ya. Makanya dalam 5 tahun ya, Mandiri, BNI sama BRI itu bisa mengungguli BBCA karena memang valuasinya lebih murah dan potensi dividennya itu lebih besar daripada BBCA. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ya, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ya, yang lebih banyak berbicara itu adalah capital gain kalau menurut gua ya. Kalau kita bicara investasi yang benar-benar jangka panjang banget, pada akhirnya yang lebih bisa kasih keuntungan itu adalah capital gain. Dimana kita bisa lihat teman-teman ya, untuk 10 tahun, ya untuk 10 tahun kan tadi kita untuk Bank Mandiri itu kita estimasi pertumbuhannya 8%, BNI di 7%. Gitu ya, artinya kan dengan pertumbuhan Bank Mandiri ini kita estimasiin lebih besar dari BNI, ya artinya pertumbuhan dari capital gain-nya Bank Mandiri itu akan lebih besar daripada BNI. Makanya di 10 tahun, ya Bank Mandiri itu bisa nyalip BNI. Nah, tapi untuk BBCA, kenapa BBCA itu dari 5 tahun dia kalah jauh, tapi 20 tahun dia bisa unggulnya cukup jauh, gitu ya, nyalip yang 3 lagi, ya, itu karena BBCA itu potensi capital gain-nya jauh lebih besar daripada 3 bank yang lain. Ya, jadi memang dalam 20 tahun, kalau kita bicara investasi yang super long term, ya, kita bicara investasi yang benar-benar jangka panjang ya, 20 tahun lebih, 30 tahun gitu ya. Nah, itu yang paling berbicara adalah capital gain sebenarnya, bukan dividen. Gitu ya. Jadi dividen bisa untuk 5 tahun, 10 tahun dia masih bagus, tapi pada akhirnya kita bicara soal super long term ya, capital gain itu pada akhirnya keuntungannya itu akan jauh banget mengungguli keuntungan dividen. Ya, jadi di sini kita dapat teman-teman ya bahwa ya sebenarnya tergantung dari kita gitu ya. Kita mau investasi mau berapa lama? Mau investasi 5 tahun kah, 10 tahun kah, atau 20 tahun, atau hold forever gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau investnya 5 tahun, berarti ya kalian bisa pertimbangin di BBNI atau BMRI. Ya, misalnya kalian mau pilih yang mana nih dari perbankan The Big Four. Kalau misalnya 5 tahun, ya kalian bisa pilih antara BBNI atau BMRI. 10 tahun juga sama antara BMRI atau BBNI. Kenapa? Karena valuasi mereka murah dan potensi dividennya tiap tahunnya itu cukup besar. Gitu ya. Nah, tapi buat kalian yang mau investasi super long term 20 tahun gitu ya atau lebih, ya, menurut gua meskipun BBCA ini valuasinya mahal, tapi BBCA itu jadi pilihan yang terbaik buat kalian. Ya, untuk BBRI juga oke lah ya. Cuman menurut gua ya untuk BBRI kan kita pakai estimasi yang pertumbuhan yang konservatif ya. Jadi makanya memang untuk 20 tahun BBRI memang yang paling kecil.
Ya, potensi keuntungan yang paling kecil. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya, BBRI ini nanti dia pertumbuhannya bisa seberapa besar. Tadi kita pakai konservatif, tapi kan bisa aja pertumbuhannya lebih dari estimasi kita. Jadi we never know gitu. Tapi seenggaknya untuk simulasi kali ini, ya, yang unggul untuk 5 tahun, 10 tahun itu adalah Mandiri BNI, dan untuk 20 tahun yang unggul itu adalah BBCA. Oke, jadi itu dia ya, simulasi untuk saham perbankan The Big Four, mana sih yang paling bisa kasih keuntungan yang paling besar. Ya, jadi di sini kita bisa tahu gitu ya, mana sih saham-saham yang bisa kasih potensi cuan yang paling besar untuk jangka waktu investasi yang kita inginkan sendiri. Jadi, tadi gue udah ngomong ya, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, nah kalian tentuin sendiri gitu ya, kalian maunya investasi untuk berapa lama. Dari situ kalian bisa pertimbangin ya untuk milih saham-saham yang kasih keuntungan yang paling besar. Ya, tapi ingat ini cuma simulasi teman-teman ya, dan sekalian juga untuk disclaimer gitu ya, bahwa ini cuma simulasi yang artinya kemungkinan besar most likely nggak akan sama persis, tapi seenggaknya kalian dapat gambaran mana sih kira-kira saham yang bisa kasih potensi keuntungan yang paling besar gitu ya. Nah, menurut kalian gimana nih? Saham mana sih dari perbankan The Big Four ini yang bisa kasih keuntungan yang besar untuk kalian? Dan menurut kalian mana yang prospek bisnisnya paling bagus? Coba kalian komen ya. Share komen kalian ya di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi insight buat gua dan buat penonton yang lain. Ya, nah kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, ya, subscribe channel ini, ya, bagiin video ini ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa juga kalian juga bisa kasih super thanks ya, supaya gue makin semangat untuk bikin konten buat kalian, dan konten-konten yang gue kasih untuk kalian itu semakin lama semakin daging. Ya, jangan lupa juga untuk join membership, dan kalian juga bisa cek digital produk yang gue jual yang ngebantu kalian banget untuk invest saham di link.id/Todopedia. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.